jualan produk ya, misalnya jualan produknya adalah jualan rumah ya, ini saya spesifikkan ya teman-teman yang jualan rumah ya di Facebook Marketplace ya, Facebook Marketplace misalnya ya. Ya, ini saya contohkan aja untuk yang jualan rumah. Kalau yang jualan selain rumah juga bisa, intinya sama. Cuman saran saya teman-teman sekalian, intinya Facebook Marketplace ini rata-rata ada yang dicari adalah yang terdekat. Cara biasanya adalah seperti itu. Ya, walaupun nanti ada juga untuk filter-filter yang bisa kita siapkan di sana. Baik, ya. Pertama gimana rumusnya Mas Didik? Rumusnya adalah R teman-teman sekalian. Kita harus riset dulu. Ya, kita harus riset. Di sini kita akan riset yang pertama teman-teman sekalian. Misalnya saya pengen nembak ya rumah gitu kan. Ya. Nah, baru saja saya nembak rumah, di situ sudah ada tuh kalimat rumah dijual murah, rumah kontrakan, rumah sewa. Nah, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan, oh ternyata rumah itu kalau nggak dijual disewakan atau dikontrakkan ya, yang dicari oleh Facebook Marketplace ya. Jadi yang jualan rumah, nah mindsetnya dikuatkan lagi nih. Saya jualan rumah ini apakah sekedar jualan rumah saja atau ada juga dengan rumah kontrakan, karena sama-sama menghasilkan ya, dan itu sama-sama dicari di Facebook Marketplace. Oke Mas, saya misalnya pengen rumah yang dijual Mas, bukan yang dikontrakan. Oke, ketik aja rumah dijual spasi ya. Nah di situ dicari tuh, ini kebutuhan pasar ya teman-teman sekalian ya. Nah, itu apa? Rumah dijual murah di bawah 100 juta, rumah dijual murah di bawah 100 juta. JT sama juta itu ya, walaupun maknanya sama tapi di skala SEO itu disebut dengan kata kunci yang berbeda. Nah, ini hati-hati teman-teman sekalian ya. Kemudian apa Mas Didik? Nah, tinggal kita pilih murah misalnya. Oke, murah spasi, murah apa lagi? Murah kampung misalnya, murah kampung dan lain sebagainya ya, baru dan lain sebagainya ya. Ini kampung baru ya, coba rumah dijual murah misalnya, kita lihat ya teman-teman sekalian ya. Nah oke, di situ ada macam-macam ya teman-teman sekalian ya, yaitu ada rumah dijual di belakang kantor ya, rumah dijual. Nah ini harganya ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah kita pertama teman-teman sekalian, ketika kita riset apakah sekedar kata kunci? Tidak ya. Ini riset pertama adalah kata kunci. Oke, apakah sekedar kata kunci? Tidak teman-teman sekalian. Apalagi Mas Didik? Nah yang kedua teman-teman bisa lihat di situ apa itu ya, filter ya, filter dari kilometer teman-teman sekalian ya. Nah kita berpikir sebagai customer ya, customer biasanya cari yang mana? Tanpa mereka sadari biasanya mereka akan mencari yang 60 km otomatis. Di sini sudah ada otomatis 60 km. Nah cuman ya teman-teman kalau bisa kuasain semua tuh, yang 1 km ada, 2 km ada, 5 km ada, ya dibuat begitu ya. Ya. Nah jadi tergantung titik-titik mana yang sedang rame untuk jualan rumah, itu teman-teman mainkan. Biasanya perumahan-perumahan yang teman-teman jual di mana ya, kalau emang dekat ya silakan mainkan, kan begitu ya. Nah oke, ini adalah teman-teman bisa cek ya masalah lokasi juga ya. Lokasi kalau secara umum adalah Yogyakarta, walaupun nanti teman-teman bisa spesifikkan ke wilayah-wilayah yang lebih kecil gitu ya, Gamping misalnya, Sewon misalnya, Bantul misalnya, teman-teman siapkan di situ ya. Kaliurang misalnya, ada nggak ya Kaliurang? Itu ada Kaliurang ya. Apalagi itu ya, misalnya Sleman ya, Sleman dan lain sebagainya, itu ada banyak yang bisa teman-teman siapkan ya. Oke, itu yang filter. Kemudian berikutnya masalah diurutkan nih teman-teman sekalian. Nah ini penting nih ya, riset yang berikutnya adalah ya, kita urutkan berdasarkan urutan ya, urutan ya, berdasarkan urutan. Nah urutannya apa Mas Didik? Urutannya nanti teman-teman bisa lihat di situ, dari terdekat, dari terbaru, dari terendah, dari tertinggi. Nah hati-hati. Makanya kemarin Mas, apakah boleh kita menyampilkan rupiah tapi cuma 165? Nah itu kenapa mereka menggunakan teknik seperti ini? Karena ada filter di sini teman-teman sekalian, urutan, urut berdasarkan gitu kan, urut berdasarkan terendah. Nah, urut berdasarkan terendah, nanti yang keluar adalah yang rendah-rendah tuh, yang gratis yang keluar tuh ya. Cuman ya jangan sampai gratis teman-teman sekalian, ini clickbait yang menyesatkan gitu kan ya. Ini gratis ini bersupaya tidak ada
harga ya, sehingga nanti kesannya kayak kalau misalnya terendah jadi menang gitu ya. Tertinggi pun kalau bisa ada. Kenapa? Karena ini ya pihak Facebook memberikan arahan di sini ya, kita bisa ambil yang tertinggi, kita bisa ambil yang terendah atau yang terbaru teman-teman sekalian. Nah yang terbaru yang menang siapa? Nah ini yang terbaru nih, kita lihat nih ya. Oke, lihat nih ya, ini sudah stok ada ya, kondisi baru, status tersedia dan lain sebagainya ya. Nah oke, kemudian apalagi dari terdekat ya, terdekat dari lokasi kita. Nah dia akan menyampaikan terdekat dari lokasi kita. Nah itu dari urutan ya, urut berdasarkan maksudnya ya. Oke, kemudian gimana lagi Mas Didik ya? Kemudian ada harga minimal sama harga ya, harga ya dari apa sampai dengan apa. Nah ini sampaikan. Oke, berikutnya yaitu tentang ketentuan misalnya ya, ketentuan teman-teman nanti bisa masukkan di sini berdasarkan ketentuan, ada ketentuan baru, ada bekas. Nah ini ya ketentuan ya baru atau bekas ya. Nah ini teman-teman siapkan, apakah produk saya ini adalah bekas, apakah rumah saya ini adalah rumah yang baru ya. Kalau rumah baru mainkan, rumah bekas juga mainkan ya. Nah itu dari riset teman-teman sekalian ya. Kemudian yang berikutnya setelah riset adalah rumusnya O teman-teman sekalian. Apa itu O Mas Didik? Oh yaitu disebut dengan on page ya. Nah on page di sini apa? On page di sini adalah judul ya atau nama ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini pas kita jual barang ya, nanti dia minta apa di sini ya. Nah ini on page semua nih ya. Ya jenis ya, harga ya, nama, judul nih ya, kemudian deskripsi ya. Nah ini kita masukkan judul, kemudian deskripsi atau keterangan gitu kan, deskripsi ya atau keterangan, disampaikan semua di sana. Ini adalah bagian dari on page ya. Kalau ada hashtag ya masukkan hashtag di dalam deskripsi juga boleh ya. Nah oke. Nah berikutnya teman-teman sekalian, setelah on page ya ini mainkan ya, kemudian yaitu kontennya sendiri ya. Kontennya meliputi apa Mas Didik? Ya meliputi fotonya ya. Kalau fotonya properti, saran saya teman-teman masukkanlah foto-foto terbaik di sini, kualitasnya bagus ya dari semua sisi kanan, sisi kiri, sisi dalam ya. Kemudian kamar mandinya ya, ruang garasinya, ruang dapurnya, ruang tamu, ruang makan dan lain sebagainya, sampaikan sedetail-detailnya ya. Biar supaya apa? Biar supaya nanti ya lebih cepat closing teman-teman sekalian ya, dibandingkan teman-teman memberikan informasi tidak lengkap ya. Oke, riset, on page, konten. Nah barulah di sini nanti masuk yaitu teknik closing ya, teknik closingnya ya. Nggak sekedar kita dapat ya kemudian kita lepas ke begitu saja, tidak ya. Maka pastikan betul-betul bisa mendapatkan teknik closing. Jadi kalau ada yang DM ya atau messenger, ya sudah balas dengan baik dan benar ya. Caranya seperti apa? Nah ini rumus yang biasa saya sampaikan teman-teman sekalian. Buat rumus BNT, B-nya itu apa? Butuh. Buat mereka butuh dengan produk yang kita tawarkan. Tawarkan kembali, kitalah yang bertanya, jangan mereka yang bertanya. M-nya apa? Murah. Buat terkesan murah, bilang, sampaikan ini produk, ini rumah kami ya sudah sangat murah ya dibandingkan dengan rumah sekitaran di tempat ya, harga sekian ya, ini promo, mumpung promo dan saya lagi butuh uang dan lain sebagainya. Kemudian T itu apa? T itu adalah terbatas dalam bentuk promo. Bilang promo ini ya cukup hanya dengan sampai dengan ya besok ya, mungkin nanti lusa sudah harganya sudah naik ya dan lain sebagainya. Teman-teman bisa sampaikan itu. Oke, saran saya teman-teman gunakan rumus R, O, kemudian konten dan juga teknik closing. Mudah-mudahan ya jualan teman-teman di Facebook Marketplace juga ikutan laris.
Baik, teman-teman sekalian, ini sedang marak sekali tentang porno phishing di bagian Facebook ya. Maka ketika ada orang ya mungkin ya nonton salah satu video ya, klik video selengkapnya, kemudian dia klik, gitu kan? Maka secara otomatis dia akan terhack nih Facebooknya, kemudian komennya yang mengetek ke semua teman-temannya, baik itu dari teman ke teman atau dari temannya emang pribadi ke temannya sendiri, ya, atau bahkan bukan orang yang dia kenal, gitu kan. Maka kemarin banyak sekali nih Mas Didi, tolong dong dibahas itu ya. Kita padahal tidak berteman tapi dia nge-tag saya terus menerus ya, bukan 1-2 kali, bahkan sering, gitu kan. Nah, caranya seperti apa? Baik, caranya seperti ini teman-teman, simpel sekali ya. Teman-teman masuk aja ke Facebooknya ya, masuk aja ke Facebooknya, ke profil boleh, gitu kan. Kemudian klik aja di bagian segitiga ya, segitiga terbalik di pojok kanan atas ini. Ya, ini kalau teman-teman menggunakan laptop ya. Kalau menggunakan HP, nanti klik aja di bagian garis 3 pojok kanan atas juga ya. Klik aja di situ. Intinya sama ya, intinya sama. Ya, kalau teman-teman berbahasa Indonesia, teman-teman bisa ikutin saya. Saya gunakan berbahasa Indonesia biar supaya nanti teman-teman bisa lebih mudah ya untuk mengikutinya, gitu kan. Nah, kemudian klik aja di situ di bagian pengaturan dan privacy ya. Klik aja di bagian pengaturan dan privacy ya. Kemudian klik di bagian pengaturan. Ya, klik pengaturan dan privacy, kemudian klik di bagian pengaturan. Oke, kita akan lihat ya. Ini saya klik dulu. Nah, kemudian di bagian pengaturan ini teman-teman sekalian, silakan scroll ke bawah ya, silakan scroll ke bawah. Nanti akan ketemu di situ di bagian notifikasi ya. Klik di bagian notifikasi. Oke, nah di situ ada di bagian tanda ya teman-teman sekalian ya, ada di bagian tanda. Ya, ini kenapa penting ya? Ini karena bukan hanya 1-2 orang yang kena ya. Jadi ini hampir banyak sekali teman-teman ya, sahabat-sahabat saya gitu kan di Facebook ya. Bahkan teman-teman YouTube gitu kan, teman-teman Instagram juga mengalami hal yang semacam itu gitu kan. Tapi kenanya di Facebook ya. Nah, begini teman-teman sekalian, teman-teman bisa klik di bagian tanda ini yang tadi sudah kita sesuaikan gitu kan. Nah, siapa sih yang bisa menandai kita gitu kan? Siapa yang bisa nge-tag kita, itulah kira-kira di dalam komentar gitu. Nah, caranya seperti apa? Kalau teman-teman misalnya ya tidak mau ya ada yang nge-tag gitu kan di bagian komentar, maka teman-teman bisa klik di bagian teman. Ya, maka teman-teman bisa klik di bagian teman. Artinya apa? Artinya hanya teman saja yang sudah berteman dengan kita di Facebook yang bisa mengetek kita di dalam komentar orang, di dalam postingan orang tersebut. Ya, ini tag masalah komentar dulu ya teman-teman sekalian ya, atau postingan. Kemudian kalau misalnya kalau teman kan dikit banget nih, atau teman dari teman atau teman dari teman ya, yaitu ya kita punya teman, temannya punya teman lagi, maka temannya tadi itu bisa ngetek kita walaupun tidak berteman dari kita, tapi temannya teman kita ya. Kalau saya untuk lebih amannya teman-teman klik aja di bagian di sini ya, klik aja di bagian teman saja. Nah, selama ini orang-orang yang kena tag gitu ya di dalam komentar itu, dia klik di bagian siapa saja ini. Jadi siapa saja ini, baik itu orang yang tidak dia kenal, baik itu orang yang bukan berteman, baik itu orang yang bukan dari teman gitu kan, teman dari teman ya, maka dia bisa nge-tag kita. Ini kan bahaya gitu kan, ini bahaya. Oke ya, jadi ini solusi pertama ya, teman-teman bisa masukkan di bagian hanya teman saja yang bisa nge-tag atau menandai Anda di dalam komentar postingan atau cerita. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih ya, ada permasalahan lagi nih, Mas Didi, gimana kalau seandainya teman saya yang kena phishing gitu kan, yang kena hack Facebooknya, kemudian nge-tag saya karena itu berteman gitu kan? Ya sudah, simpel banget sebenarnya. Kalau emang itu berteman, ya teman-teman bisa langsung melakukan blokir teman yang sudah kena hack gitu kan. Atau, nah ini ya, bisa teman-teman ya masuk ke wilayah sini ya, masuk ke pengaturan tadi ya, masuk ke wilayah pengaturan. Nah, teman-teman klik di bagian di sini ya, klik di bagian profil dan penandaan ya, klik di bagian profil dan penandaan. Nah, kemudian di bagian penandaan ini ya, ini khusus ya kalau teman yang sudah kena phishing gitu kan. Maka siapa yang bisa melihat postingan yang menandai Anda di profil Anda misalnya?
ya. Nah, ini bisa teman-teman nanti klik di bagian hanya saya misalnya. Ya, hanya saya yang bisa melihat postingan dan menandai Anda di profil Anda. Bisa teman-teman lakukan seperti itu. Atau nah, contoh misalnya ada beberapa nih akun saya yang sudah di tag orang gitu kan. Anggaplah ini contoh ya. Ini saya kemarin di tag ya. Contoh. Nah, misalnya ini nih. Nah, ini Pak Muhammad Santosa nih. Anggaplah beliau ngetek saya ya. Di sini ada ngetek saya ya misalnya, atau di komentar ngetek saya gitu kan. Nah, ketika di komentar ngetek saya gitu, maka caranya seperti apa? Klik aja di bagian titik 3 ini teman-teman sekalian. Ya, teman-teman bisa klik di bagian beri masukan dan laporkan komentar ini. Ya, ini kalau emang sudah terlanjur ya, sudah terlanjur di tag orang gitu ya, atau temannya ya yang sudah berteman gitu kan mengetek kita ya, maka klik aja titik 3 di sini ya, laporkan atau beri masukan dan laporkan komentar ini. Nah, teman-teman bisa lapor gitu sama pihak Facebook bahwasanya itu dia telah melakukan spam atau telah melakukan macam-macam pelecehan, macam-macam tuh ya, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Klik spam misalnya, teman-teman bisa klik di bagian selanjutnya. Oke, begitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau teman-teman emang sudah terlanjur ya, sudah ada yang nge-tag gitu di dalam komentar teman kita ya, atau yang emang teman kita yang sudah kena phishing Facebooknya atau kena hack gitu kan, maka salah satu jalannya adalah kita melakukan laporan kepada pihak Facebook sendiri gitu ya. Kita bisa cek apakah dia melakukan spam dan lain sebagainya. Kita bisa klik di bagian selanjutnya. Nah, saya pengen berbagi sedikit lagi teman-teman sekalian. Makanya kalau emang teman-teman pengen lebih privacy lagi, teman-teman bisa klik di bagian ini ya. Jadi untuk meninjau siapa saja yang mengetek teman-teman sekalian ya. Nah, ini terutama kalau kita misalnya siapa tahu gitu ya, ada yang ngetek kita di wajah foto dan lain sebagainya gitu kan. Maka teman-teman bisa klik di bagian di sini, tinjau tanda yang ditambahkan orang ke postingan Anda sebelum tanda tersebut ditampilkan di Facebook ya. Klik aja di bagian sini ya, teman-teman tetap masuk di bagian profil dan penandaan tadi ya. Ya, profil dan penandaan, kemudian klik di bagian meninjau sini, klik di bagian bawah sini edit. Ya, edit, kemudian nah di sini aktifkan aja teman-teman sekalian ya. Maksudnya apa? Jadi jika seorang yang tidak berteman dengan Anda menambahkan tanda ke postingan Anda akan diminta untuk meninjaunya. Jika Anda menyetujui orang tersebut, ya maka itu akan masuk di postingan tersebut. Ya, nanti ada tanda checklist seperti ini ya. Maka ini penting sekali bagi teman-teman ya, agar supaya Facebooknya tidak sembarangan orang mengetek kita gitu ya. Apalagi sekarang memang sedang marak banyaknya Facebook yang kena hack ya. Sebenarnya Facebook saya juga kemarin sempat kena hack ya, itu sekitar 4 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu, saya lupa. Saya juga pernah kena hack, itu juga gokil lah pokoknya, dia malah nge-tag ke semua orang, dan sekarang ini adalah Facebook baru saya. Oke, saya rasa begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang sudah kena tag, silakan lakukan apa yang sudah saya tutorialkan kepada teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tips dan triks bagaimana Facebook bisa masuk di halaman satu Google. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Kenapa? Karena Facebook itu selain bisa dioptimasi di Facebook sendiri, ternyata Facebook juga bisa terindeks di Google teman-teman. Bahkan ketika Facebook terindeks di Google, dia juga bisa mengalahkan website-website domain berbayar teman-teman. Sebagai contohnya ya, saya akan tunjukkan teman-teman ya, saya akan tunjukkan di sini ya. Ketika teman-teman pengen ngecek pembicara UKM misalnya, nah di situ ada Jakarta teman-teman ya. Nah, saya akan coba pembicara UKM Jakarta. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Di sini yang nomor 1 itu adalah Facebook teman-teman. Ini Facebook ya, ini kelihatan teman-teman ya, Facebook. Sementara website saya malah di bawahnya Facebook gitu kan, dan bahkan Google Map di bawahnya Facebook ya. Ini website-website
kayak umipancake.com, seounited.id itu juga di bawahnya Facebook. Nah, artinya ternyata Facebook tidak bisa dianggap remeh dalam hal SEO di Google ya teman-teman. Nah, cuman ada satu syaratnya teman-teman. Syaratnya adalah jangan menggunakan keyword-keyword yang berat. Contoh misalnya rumah dijual menggunakan Facebook ya nggak bisa teman-teman. Atau keyword-keyword pakar SEO nembaknya pakai Facebook, tetap menurut saya tidak cocok ya. Kita cari keyword-keyword yang kira-kira masih sedang atau yang masih ringan gitu teman-teman. Baik, caranya seperti apa Mas Didik? Nah, sekarang syaratnya adalah yang pertama, teman-teman harus punya fanpage dulu. Ya, silakan buka fanpage Facebooknya ya, silakan buka fanpage Facebooknya. Oke, sebagai contoh saya akan buka ya, buat kemudian di situ ada halaman ya. Kita akan coba optimasi dari Facebooknya sendiri teman-teman. Nah, di sini ada bisnis atau merek, komunitas atau tokoh masyarakat. Oke, saya akan mulai dari bisnis atau merek. Oke, pertama kita akan optimasi di sini teman-teman. Nama halaman ini adalah salah satu yang dibaca oleh Google di Facebook. Maka teman-teman wajib memasukkan keyword targetnya di nama halaman ini. Sebagai contoh saya akan nyoba target saya produsen nastar durian Jogja misal ya. Kemudian saya tambahkan nomor HP di dalamnya ya. Jangan menggunakan strip ya. Kalau menggunakan strip biasanya Facebook tidak suka ya untuk yang nama halaman. Jika teman-teman ingin membuat jeda, silakan pakai spasi saja. Oke, kemudian saya tambahkan nama brand saya seperti ini. Jika sudah, teman-teman masukkan kategorinya. Kategorinya misalnya saya masuknya layanan lokal misalnya ya, atau lokal bisnis sama saja teman-teman. Layanan lokal, saya masukkan alamatnya. Ya, teman-teman silakan masukkan alamatnya, kotanya masukkan. Nah, contoh aja ya. Saya masukkan, kemudian nomor telepon silakan masukkan teman-teman. Oke, ini teman-teman boleh jangan tampilkan alamat, boleh ditampilkan juga, tidak masalah. Oke, kemudian kita lanjutkan. Oke, kemudian kita lewati aja teman-teman. Lewati. Nah, silakan teman-teman optimasi dulu aja ini ya. Silakan optimasi dulu ya, tambahkan sampul misalnya, tambahkan sampul, pilih unggah foto ya. Kebetulan saya sudah buat sampulnya. Kemudian oke, setelah itu silakan simpan. Oke, silakan simpan. Nah, setelah disimpan teman-teman sekalian, ini teman-teman silakan suka aja ya, klik suka. Terus yang dibaca oleh Google yang mana lagi Mas Didik? Yang dibaca Google kemudian berikutnya adalah tentang ya, masalah tentang ini ya. Kalau tentang ini saya bilang adalah bagian dari deskripsinya Facebook teman-teman. Nah, teman-teman bisa masukkan keyword targetnya di tentang ini. Ya, saya akan masukkan di tentang, masukkan di sini sesuai dengan target saya tadi, produsen nastar durian Jogja. Ya, saya buat juga sebagian koma spasi produsen nastar durian Sleman. Saya ketik lagi produsen nastar durian Jakarta, produsen nastar durian Magelang misal ya, contoh seperti itu. Ini silakan di copy aja, simpan. Nah, teman-teman masukkan juga ke edit impresium misalnya, masukkan di sini teman-teman, simpan misal ya, atau dalam bentuk kalimat juga boleh ya, jejer-jejer kata kunci boleh, dalam bentuk kalimat juga boleh. Sudah selesai teman-teman, cukup itu saja sudah dianggap sebagai optimasi SEO untuk Facebook. Gampang kan? Nah, cuman pertanyaannya bagaimana caranya biar supaya terindeks kan begitu. Baik, kita akan simpulkan dulu teman-teman ya. Di situ fanpage Facebook, kemudian teman-teman isi bagian dari fanpage Facebook ya. Facebook mulai dari cover ya, profil ya. Kemudian yang ketiga ya teman-teman isi tentang dan impresium. Kenapa? Karena yang dibaca oleh Google di dalam Facebook itu adalah yang pertama nama halaman yang pertama. Yang kedua username itu atau URL-nya ya. Kadang kalau teman-teman sudah sering membuat halaman Facebook, dia tidak akan memberikan username. Tapi kalau belum, maka teman-teman kadang diberikan layanan untuk mengisi username ya. Nah, itu dianggap sebagai URL-nya. Yang ketiga adalah tentangnya atau deskripsinya ya, tentang atau istilahnya deskripsi. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman isi agar nanti Google bisa membaca ini ketika sudah terindeks di Google. Sebagaimana saya pembicara UKM Jakarta itu nomor 1 adalah Facebook saya. Teman-teman akan lihat di sini adalah nama halaman saya ya. Kemudian di sini adalah tentangnya ya, tentangnya. Baik, ini coba kita buka ya teman-teman ya. Ini saya buka di sini ya. Teman-teman kalau lihat ya, ini adalah URL-nya sebenarnya. Yang biru yang saya blok ini adalah URL-nya. Ini adalah nama halamannya, ini nama halamannya ya. Kemudian tentangnya itu di sini teman-teman, tentang. Nah, tentangnya di sini saya isi keyword saya yang saya buat bentuknya berjejer-jejer keyword. Jadi boleh saja sebenarnya. Maka teman-teman akan melihat di sini. Nah, ini ya, ini
pembicara UKM di Jakarta, nih pembicara seminar Jakarta, itu adalah bagian dari tentang ini cara seminar di Jakarta. Cuman setelah teman-teman buat, jangan lupa teman-teman ya, dihidupkan fanpage-nya dengan cara apa? Teman-teman share ya ke WA, teman-teman buka, teman-teman buat status di dalamnya, postingan. Jadi jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan dia tidak akan terindeks oleh Google. Teman-teman buat sebagaimana teman-teman membangun Facebook. Jadi buat seakan-akan fanpage ini hidup. Teman-teman share, teman-teman upload, teman-teman apalah dilakukan sesuatu yang membuat fanpage ini seakan-akan hidup, sehingga Google akan mudah untuk mengenal fanpage kita yang baru saja kita buat dan kemudian akan terindeks oleh Google. Jika sudah terindeks oleh Google, apa yang akan terjadi? Maka kemungkinan besar dengan keyword yang ringan, maka dia akan mudah masuk di halaman 1 Google. Sebagaimana saya menembak keyword pembicara UKM Jakarta, fanpage saya justru mengalahkan web saya. Baik teman-teman sekalian, nah di sini saya biasanya sering live di Facebook teman-teman, Facebook group ya. Bagi teman-teman yang sudah bergabung di grup SEO United, nah saya sering di situ mengadakan live ya. Di sana saya mengundang beberapa pembicara-pembicara lain, pemateri-pemateri lain untuk bergabung memberikan materi-materi di grup SEO United ya. Kemudian saya juga sering live di Instagram saya, Didik Arwinsa ya. Di YouTube juga pernah beberapa, tapi bukan di channel Didik Arwinsa ya, tapi di channel-channel yang lain ya, kolaborasi dengan teman-teman. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tips ya, nih bagaimana saya kok bisa live di sini. Nah, ya di sini saya live mengundang beberapa pemateri dari luar ya. Baik, yang pertama saya akan memperkenalkan, yaitu namanya Believe ya teman-teman ya, believe.tv ya, atau bisa juga teman-teman menggunakan b.live ya, live ya kalau atau teman-teman bisa menggunakan believe.tv seperti ini ya. Kemudian kita enter, kemudian ya teman-teman gampang sekali karena di sini kita tidak harus mendownload ya, dan teman-teman bisa langsung menggunakan fitur ini langsung. Contoh misalnya saya pengen live ya, teman-teman silakan langsung aja sign in ya, kemudian di situ bisa connect with Facebook, kemudian continue with YouTube. Nah, silakan mau menggunakan yang mana. Misalnya teman-teman cuma ada akun di Facebook, silakan langsung aja connect with Facebook. Kalau teman-teman memiliki email yang lain, silakan menggunakan continue with email ya, bisa email dari YouTube teman-teman sekalian. Baik, saya akan coba yang pertama di sini dengan connect with Facebook ya. Saya klik ya teman-teman. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya. Di sini kita bisa live ya. Saya juga bisa mengundang beberapa pemateri yang lain ya, karena ini kameranya sedang saya gunakan untuk Camtasia, maka di sini tidak aktif ya teman-teman. Kemudian ya teman-teman bisa juga di sini yaitu share screen ya. Share screen ini adalah untuk presentasi ya. Misalnya mau presentasi yang mana ya, kita misalnya menggunakan presentasi Opera misalnya ya, Opera di sini saya klik di sini teman-teman. Kemudian nanti di sini nanti akan muncul ya. Di sini kita bisa share screen seperti itu ya. Kemudian ketika kita pengen mengundang pemateri-pemateri lain atau pengen mengundang pembicara lain atau teman kita bisa klik di sini add quiz ya. Di sini kita kasihlah link ini kepada orang yang ingin bergabung dengan kita. Enak sekali di sini teman-teman. Kita bisa memasukkan di sini, silakan komentar yang nontonnya ya, yang kita show bisa seperti itu. Kemudian kita buat peraturan-peraturan atau kalimat-kalimat, misalnya jika ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya di komentar. Nah, sebelah komentar teman-teman bisa lihat di sini public, nanti akan terlihat di sini komentarnya seperti apa. Kita juga bisa chatting dengan host kita di chat di sini teman-teman. Ya, itu yang pertama ya, kita bisa menggunakan believe.tv. Saya sering banget menggunakan believe.tv ini teman-teman. Jadi kalau kita misalnya pengen ya yang berbayar juga ada teman-teman. Di sini ada free plan-nya ya. Kemudian kalau mau di-upgrade juga bisa. Nah, kalau kita mau upgrade, nah teman-teman nanti bisa mendapatkan fitur-fitur di sini ya. Di sini $24 ya per bulan ya. Di situ mendapatkan tuh banyak ya, add your brand, bisa kita masukkan logo kita ya, customize your design dan lain sebagainya. Jadi bisa kita gunakan $24 per bulan ya. Ini tidak terlalu mahal menurut saya ya. $24 itu berapa teman-teman ya, nanti dihitung saja ya. Oke, kemudian yang kedua saya bisa menggunakan streamyard.com teman-teman. Nah, saya juga sering live menggunakan streamyard.com ini. Caranya hampir sama dengan believe.tv ya teman-teman. Langsung aja login di sini, masukkanlah emailnya. Oke, saya akan masukkan email saya misalnya. Saya teman-teman. Oke, nanti dia minta 6 digit kode ya. Oke, masukkan kodenya. Kemudian kita akan melihat seperti apa tampilannya. Nah, tampilannya nanti seperti ini teman-teman. Ya, kita bisa broadcast ya. Di situ ada destination ya.
description. Nah, kita mau live di mana nih? Ada Facebook page ya, tuh ada YouTube channel juga bisa ya, Facebook page nanti kita konekkan Facebook ya, Facebook group juga bisa, Facebook profile juga bisa, LinkedIn juga bisa teman-teman ya. Jadi ini banyak ya, jadi kita bisa bermain di situ ya. Kita misalnya kita pengen live, situ aja klik aja situ create a broadcast ya teman-teman. Nanti silakan di sini titelnya saya masukkan di sini, misalnya saya mau live SEO misalnya seperti itu. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan semacam ini ya. Ini karena mic saya sedang saya gunakan ya, jadi tidak bisa ya. Oke, ini misalnya suaranya ya, menunjukkan suaranya masuk, masukkan nama saya di sini, kemudian enter broadcast studio. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya, hampir sama Belief.tv ya. Saya juga sering menggunakan ini. Nanti teman-teman yang komen akan muncul di sini teman-teman ya. Kemudian bisa kita klik show di sini, maksudnya orang-orang yang komen nanti akan tampilkan di sini. Cuman kalau versi gratisan ya di sini ya bentuknya ada logo StreamYard-nya. Kalau teman-teman pengen yang berbayar, nanti di sini bisa kita ganti ya. Kita klik aja di sini misalnya di bagian brand misalnya. Nah, StreamYard-nya bisa kita ganti, kita upload dengan logo kita ya. Cuman dia harus di-upgrade dulu ya. Kita upgrade, kita lihat upgrade-nya harganya berapa? $20 per bulan ya. Jadi kalau teman-teman sering mengadakan live, saran saya ya beli saja, tidak masalah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga saya biasanya menggunakan obsproject.com ini teman-teman ya. Cuman ini versinya versi yang di-download ya. Jadi ini harus kita download dulu. Kalau teman-teman menggunakan Windows silakan di-download. Kalau menggunakan Linux ya, Mac dan lain sebagainya, nah di situ ada untuk mendownloadnya. Nah, fitur-fiturnya seperti apa nanti akan saya bedah ya. Setelah saya download teman-teman, nanti akan tampilannya seperti ini ya. Ini tampilan seperti ini ya. Kita bisa masukkan input-inputnya apa saja. Ada video, ada game capture, desktop audio, mic dan lain sebagainya. Kita kalau mau streaming silakan start streaming. Nah, nanti untuk pembahasan OBS akan saya bahas lebih detail lagi teman-teman, karena di sini fiturnya lumayan komplit ya. Jadi detail-detailnya itu lebih banyak daripada fitur-fitur yang lain teman-teman sekalian. Baik, begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, bagaimana kita live streaming di media sosial. Bisa teman-teman live di Facebook ya, bisa live di YouTube, bisa live di Instagram dan lain sebagainya. Nah, gunakan 3 platform ini, yaitu Belief.tv, kemudian StreamYard.com, satu lagi menggunakan OBS. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.